Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 10 MIPA 2 dengan saya Risma Maulana Ramadhani, Saya Dinda Nurli, saya Aliana Nur Lutfiah, saya Fidelis Saraswati, saya Nadina Fauzia, saya Endah Vita. Selamat menonton. Materi bab 6 yaitu mengenai gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang bentuk lintasannya berupa lingkaran, atau bisa disebut juga dengan GMB. Gerak melingkar dibagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Contoh benda yang bergerak melingkar beraturan adalah jarum detik, jarum menit, dan jarum jam pada jam analog. Besaran-besaran yang terdapat dalam gerak melingkar beraturan meliputi kecepatan sudut, posisi sudut, dan sebagainya. Besaran yang pertama yaitu posisi sudut. Dalam GMB akan terbentuk sudut oleh vektor jari-jari yang menghubungkan dua posisi benda yang berbeda pada lintasan melingkar tersebut. Satuan sudut adalah derajat atau radian. Untuk satu putaran penuh diperoleh satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 V radian. Dan satu radian sama dengan 57,3 derajat. Posisi sudut senantiasa berubah terhadap selang waktu tertentu. Secara matematis dinyatakan θ sama dengan θ T, di mana θ T merupakan fungsi waktu. Benda yang melakukan gerak melingkar dapat dinyatakan dalam koordinat polar. Pada koordinat polar, posisi benda dinyatakan dalam R dan θ. Besar R dinyatakan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Satuan dari posisi sudut atau θ dapat dinyatakan dalam radian, derajat, atau putaran. Yang kedua yaitu periode dan frekuensi. Periode atau T adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda, misalnya kincir air, untuk melakukan satu putaran penuh. Secara matematis, periode dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan T per N. Satuan periode dalam SI adalah sekon atau S. Sedangkan banyaknya putaran yang dilakukan kincir air setiap detik disebut frekuensi atau F. Satuan untuk frekuensi adalah Hertz. Hubungan antara periode dengan frekuensi memenuhi persamaan sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan yaitu meliputi 1. Besar kecepatan linearnya tetap, tetapi arah kecepatan linearnya selalu berubah. Yang kedua, besar dan arah kecepatan sudutnya selalu tetap. Yang ketiga, percepatan tangensial dan percepatan sudutnya sama dengan 0. Yang ketiga ada kecepatan sudut dan kecepatan linear. Besar lainnya dalam GMB adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Besar dan arah kecepatan sudut atau kecepatan angular pada gerak melingkar beraturan selalu sama dalam selang waktu yang sama. Omega sama dengan kecepatan sudut atau radian per sekon. Jika kincir air bergerak melingkar beraturan, aliran yang mengalir pada kincir air mempunyai kecepatan 10 cm per sekon dan kincir air memiliki jari-jari 1 meter, maka percepatan sudut kincir air sebesar 10 radian per sekon. Dengan kecepatan sudut sebesar 10 radian per sekon, maka banyaknya putaran yang dapat dilakukan kincir air setiap sekon, frekuensi sekitar 1,6 putaran setiap sekon. Kelajuan linear adalah jarak yang ditempuh dibagi selang waktunya. Dalam gerak melingkar, jarak yang ditempuh rumusnya yaitu V sama dengan panjang busur per selang waktu sama dengan S per delta T. Karena panjang busur untuk satu lingkaran penuh sama dengan satu keliling lingkaran sama dengan 2πr dan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran penuh adalah periode atau T. Maka kecepatan linear dapat dinyatakan rumusnya adalah V sama dengan 2πr per T sama dengan 2πfr sama dengan omega r dengan keterangan V sama dengan kelajuan linear meter per sekon, R sama dengan jari-jari lintasan sama dengan meter. Yang keempat ada percepatan sudut dalam percepatan linear. A. Percepatan sudut dalam gerak melingkar beraturan selalu memiliki kecepatan sudut konstan
Perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu disebut percepatan sudut. Rumusnya alfa sama dengan delta omega per delta t. Yang B, percepatan linear. Percepatan linear diperoleh dengan membagi perubahan kecepatan linear dengan selang waktu. Dalam gerak melingkar beraturan selalu memiliki kecepatan sudut konstan. Rumusnya yaitu alfa sama dengan delta v per delta t. Yang terakhir yaitu yang kelima, ada percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Percepatan sentripetal dan gaya sentripetal merupakan besaran yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak melingkar beraturan maupun yang bergerak melingkar berubah beraturan. Yang ke-1 ada percepatan sentripetal. Saat bergerak mengelilingi tong, pemain akan merasakan tarian keluar dari pusat lingkaran tersebut. Namun, adanya landasan tong setan menyebabkan pemain tidak terpental keluar dengan gaya miringkan motornya, maka pada landasan terbentuk gaya yang arahnya menuju pusat gerak melingkar di tong setan. Gaya ini menyebabkan pemain tong setan dapat bertahan dalam lintasan lingkaran. Arah percepatan sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan selalu menuju ke pusat lingkaran. Inilah yang disebut percepatan sentripetal. Istilah sentripetal berasal dari kata bahasa Latin, yaitu centrum atau pusat dan peter yaitu menuju arah, yaitu berarti menuju arah pusat lingkaran. Secara matematis besar percepatan sentripetal dirumuskan dengan AS sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat R. Yang kedua ada gaya sentripetal. Sebuah benda akan mengalami percepatan sentripetal jika pada benda tersebut bekerja gaya yang searah dengan percepatan sentripetal. Gaya ini disebut gaya sentripetal. Untuk memahami gaya sentripetal harus mengidentifikasi komponen-komponen yang berkaitan dengan gaya yang menyebabkan percepatan. Rumusnya yaitu Fs sama dengan MAS. Fs sama dengan M per V kuadrat per R atau Fs sama dengan M omega kuadrat R. Besar kecilnya gaya sentripetal dipengaruhi oleh kecepatan putar benda tersebut. Semakin cepat benda berputar, maka semakin besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda. Gerak melingkar berubah beraturan atau yang bisa disingkat dengan GMBP. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda dengan bentuk lintasan melingkar dan besar percepatan sudut atau angular alfa konstan. Jika percepatan angular benda searah dengan perubahan kecepatan angular, maka perputaran benda semakin cepat dan dikatakan GMBB dipercepat. Sebaliknya, jika percepatan angular berlawanan arah dengan perubahan kecepatan angular benda akan semakin lambat dan dikatakan GMBB diperlambat. Adapun besaran-besaran dalam gerak melingkar berubah beraturan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada percepatan sudut. Gerak melingkar berubah beraturan memiliki kecepatan sudut omega tidak tetap. Ingat hubungan V sama dengan omega kali R, di mana R adalah jari-jari lingkaran yang besarnya tetap. Gerak melingkar berubah beraturan dapat juga dikatakan gerak melingkar yang mengalami perubahan kecepatan sudut secara beraturan atau gerak melingkar yang mengalami kecepatan sudut konstan atau tetap. Jika percepatan sudut suatu benda berubah beraturan menjadi percepatan sudut omega 0 menjadi omega t dalam waktu t, maka secara matematis percepatan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan adalah sebagai berikut. Alfa sama dengan omega t min omega 0 per t, dengan keterangan omega t adalah besar kecepatan sudut akhir dengan satuan meter per second. Omega 0 adalah besaran kecepatan sudut awal dengan satuan meter per second. Alfa adalah besar kecepatan sudut dengan satuan meter per second kuadrat, dan T adalah waktu dengan satuan second. Selanjutnya adalah B, percepatan tangensial. Pada gerak melingkar berubah beraturan, terdapat besaran yang dapat mengubah besar kecepatan partikel. Besaran tersebut adalah percepatan tangensial yang disimbolkan AT, yang arahnya bisa sama atau berlawanan dengan arah kecepatan linearnya, yang disimbolkan V.
Secara matematis, percepatan tangensial dapat dirumuskan sebagai berikut. AT sama dengan alfa kali R. Keterangannya adalah AT sama dengan besar percepatan tangensial, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Alfa sama dengan besaran percepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. R adalah jari-jari lingkaran, satuannya adalah meter. Pada gerak melingkar berubah beraturan, atau bisa disebut juga dengan GMBB, partikel atau benda akan mengalami dua macam percepatan, yaitu percepatan sentripetal atau radial dan percepatan tangensial. Besar percepatan total pada gerak melingkar berubah beraturan adalah sebagai berikut. A sama dengan akar AT kuadrat ditambah AS kuadrat. Sedangkan untuk menentukan arah percepatan totalnya terhadap arah radial, yaitu secara sistematis menggunakan perbandingan tangen. Tangen theta sama dengan AT per AS. Selanjutnya ada kecepatan sudut pada saat T. Secara matematis, besarannya kecepatan sudut pada saat T adalah sebagai berikut. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Selanjutnya yang terakhir ada D, perpindahan sudut. Secara matematis, besarannya perpindahan sudut dapat dinyatakan sebagai berikut. Theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah dikali alfa dikali T kuadrat. C. Penerapan gerak melingkar pada hubungan roda-roda. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak melingkar banyak kita jumpai. Misalnya pada hubungan roda-roda seperti jam, gir sepeda, mesin diesel, dan masih banyak lagi. Adapun macam-macam hubungan roda-roda. Yang pertama ialah hubungan roda bersinggungan. Mesin jam tangan mekanik menerapkan konsep gerak melingkar beraturan, GMB. Roda gigi yang terdapat dalam mesin jam mekanik merupakan bagian dari mesin yang berputar, yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dari baterai jam. Dua roda gigi yang bersinggungan dan bekerja bersama-sama disebut sebagai transmisi roda gigi dan bisa menghasilkan keuntungan mekanis melalui rasio jumlah gigi. Roda gigi mampu mengubah kecepatan putar, torsi, dan arah daya terhadap sumber daya. Roda gigi ini dikembangkan pertama kali oleh ilmuwan Yunani kuno Archimedes dalam ilmu mekanika. Jika dua roda bersinggungan secara langsung, maka berlaku A. Arah putar kedua roda berlawanan, B. Kecepatan linear kedua roda sama, atau yang dirumuskan sebagai omega 1 per omega 2 sama dengan R2 per R1. Dua roda yang dihubungkan dengan sabuk. Pada sepeda ontel, roda depan dan belakang merupakan bagian paling penting. Kedua roda tersebut dapat berputar bersama-sama, karena gir belakang dihubungkan oleh rantai dengan gir depan. Ketika pedal mulai dikayuh, maka sepeda akan bergerak karena roda berputar. Arah putar gir depan dan belakang juga sama. Jika dua roda dihubungkan dengan rantai atau sabuk, seperti gir pada sepeda, maka berlaku V1 sama dengan V2. Seperti pada hubungan roda bersinggungan, selain itu, arah putar kedua roda sama. Roda-roda seperti roda-roda sepeda yang berupa gir berfungsi untuk meningkatkan kelajuan putaran agar sepeda dapat berjalan cepat, terutama untuk jenis sepeda gunung. Maka gir belakang diatur dengan posisi paling kecil. Sedangkan saat jalan menanjak, gir belakang diatur pada posisi paling besar. Hal ini dilakukan untuk meringankan putaran roda sehingga lebih ringan dalam menanjak. Hubungan roda berpusat. Pada hubungan roda berpusat, arah putar roda pertama dan kedua sama. Selain itu, kecepatan sudut kedua roda juga sama. Omega 1 sama dengan omega 2. Sehingga secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Omega 1 sama dengan omega 2, V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Penerapan hubungan roda berpusat dapat kamu temui pada roda belakang dan gir belakang sepeda.